Mitra sepak bola, inilah dia Super Big Match Liga Jurnalis Indonesia 2007 dari Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur. Bagaimana? Inilah dia lokasi yang akan menjadi tempat bertandingnya dua tim besar yang berada di grup 2 wilayah timur, yaitu Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar. Dari 5 pertandingan terakhir yang telah dilakoni oleh Persebaya Surabaya, mereka meraih 1 kali kemenangan, 2 kali seri dan juga 2 kali kekalahan. Mereka hanya bisa memasukkan 3 gol dan hanya kemasukan 6 gol dengan poin 5. Dan inilah dia starting line up dari Persebaya Surabaya, asuhan pelatih Suhatman Imam. Iya, tetap Dedi Sutanto di penjaga gawang, Anang Maruf ya, yang menjadi andalan di sisi kanan ya, Mat Halil. Bejo Sugantoro tentunya tetap menjadi andalan di lini belakang. Marwal Iskandar di tengah. Zoma Bala dan Zuan di depan. Ya, dan sebentar lagi kita juga akan segera menyaksikan inilah dia PSM Makassar asuhan coach Radoy Minkowski. Ya, sementara Radoy Minkowski saya kira akan menurunkan formasi 4-4-2 di mana kita sampaikan tadi adanya Adnan Buyung dia sebagai bek kiri yang masih berusia muda, Hamdi Hamzah di tengah dan juga Marco Nomo di lapangan tengah. Tentunya ada sang pemain tim nasional yaitu Samsul Bahri dan Irsyad, didukung oleh Ali Kadafi dan Satya Nathan, dan tentunya pencetak 12 gol Aldo Barreto di lini depan. Ya, inilah merupakan bench dari kedua tim yang bertanding di sore hari ini. Masih ada nama Uston Naomi dan juga Reynold Peters. Begitu juga masih ada nama Ouja dan juga masih ada nama Diva Tarkas. Wasit Jantin telah menyiapkan segala halnya pertandingan yang akan sama-sama kita saksikan. Dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Liga Jurnalis Indonesia 2007 dari Stadion Tambak Sari Gelora Surabaya. Inilah dia bagaimana kita akan menyaksikan dua nama atau juga dua tim besar yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Mat Halil kembali lagi kali ini, umpan tadi Arif Arianto masih dapat dikejar kali ini. Satu tendangan, sayang sekali peluang emas yang didapatkan oleh Anthony Jumabala gagal menghasilkan sebuah gol. Ya, saya pikir kita melihat Arif Arianto yang cukup baik sampai menit ke-6 ini menggantikan peran Uston Nawawi dalam melakukan penetrasi dan umpannya yang juga cukup baik ke dalam kotak penalti. Tetapi sayang tadi mungkin posisi badan dari Jomabala kurang begitu ideal sehingga tendangannya hanya melayang di atas mistar. Bagaimana Agustin Ketor kali ini coba melakukan umpan ke dalam kotak penalti. Ada Juan Vallejo, sayang sekali umpannya sangat baik, terlalu tinggi kepada Juan Vallejo yang sudah melakukan pergerakan sebelumnya. Ya, kita lihat sebetulnya umpan ataupun usaha yang dilakukan oleh Agustin Ketor dalam mengirimkan umpan tadi sebetulnya cukup baik, tetapi sangat disayangkan masih agak terlalu jauh dari jangkauan Juan Vallejos yang sebetulnya memang juga memiliki kekuatan dari sundulan-sundulan. Irsad Aras, terjadi perebutan bola antara Irsad Aras dengan Marwal Iskandar. Langsung saja kali ini Juan Vallejos, masih Juan Vallejos kali ini terjadi perebutan Juan Vallejos. Apa yang terjadi? Kita lihat perebutan bola Juan Vallejos dan juga Syamsidar. Suatu inisiatif yang bagus yang dilakukan oleh Marwal Iskandar ya. Dia langsung memberikan passing ke depan ya pada saat terjadi pelanggaran. Dan memang dalam duel ini mungkin wasit meniup peluit karena ada indikasi halangan tangan yang dilakukan oleh Vallejos terhadap Hamdi Hamzah tadi. Walaupun kita bisa melihat ekspresi kekecewaan dari seorang Suhatman Imam, mungkin yang berpendapat bahwa sah-sah saja perebutan bola itu. Arif Arianto berikan kepada Mat Halil. Kali ini satu serangan yang dibangun oleh anak-anak dari bagi. Ya, Juan Vallejos, sayang sekali. Peluang bagi Juan Vallejos untuk menambah gol yang menjadi 4 bagi Persebaya Surabaya di sore hari ini. Dan inilah sebetulnya yang kita tunggu-tunggu, bagaimana trademark tim Persebaya adalah melalui serangan-serangan yang mereka bangun melalui sayap. Dan kini kita melihat seorang Mat Halil untuk pertama kalinya mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti yang kembali bisa dimanfaatkan oleh Juan Vallejos yang memang memiliki sundulan yang begitu bagus ya, tetapi sayang sundulan dari Vallejos tadi masih melayang di atas mistar. Masih Iqbal Samad melakukan overlapping dia. Kembali Iqbal Samad cukup jauh, dia meninggalkan pos, dia berikan bola kerja sangat baik kali ini. Iqbal Samad peluang bagi PSM Makassar dan sebuah peluang emas. Bagaimana satu skema permainan yang sangat luar biasa ditujukan oleh Juku Eja, Aldo Barreto, Iqbal Samad yang luar biasa. Suatu kerjasama yang bagus ya, melakukan penetrasi lalu mengumpan ke daerah menarik bola, sayang penyelesaian akhir sedikit melebar ya ke gawang Dedi Sutandi. Ya, saya sepakat dengan coach tadi bagaimana Iqbal Samad. Kita lihat reaksi dari bench PSM Makassar yang sepertinya sedikit kecewa. Masih Samsul Bahri Herudin, wasit Yandri telah melihat jamnya. Ya,
Baru saja wasit Yandri asal Jakarta meniupkan peluit yang menandakan Super Big Match Liga Jarum Indonesia 2007 dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya berakhir. Kedudukan sementara Persebaya 0, PSM Makassar juga 0. Ya betul sepak bola, sekarang kita balik lagi menuju ke Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya. Bagaimana kita bisa melihat para pemain mulai keluar dari locker room. Inilah dia para pemain dari Persebaya Surabaya. Mereka tentunya sangat bernafsu sekali untuk bisa meraih poin 3 di sore hari ini. Aldo Barreto yang menjadi andalan tentunya. Bersama dengan Syamsidar, ada juga Sardianata dan Irsyad Aras. Nah dia, kita lihat para pemain yang bertanding sore hari ini. Liga Jarum Indonesia 2007, di mana satu prestasi mereka yaitu 8 besar yang tidak pernah mereka putus atau juga tidak pernah mereka lewatkan semenjak tahun 1995 atau juga digelarnya Liga Indonesia yang kedua. Ya, satu hal yang positif. Ya, inilah dia kick off babak kedua telah dilakukan antara Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar. Kali ini bola coba dibangun oleh Kadafi Ali. Masih tekanan kali ini hampir sama dengan babak pertama. Kali ini PSM Makassar, satu percobaan tendangan dan hampir saja sebuah tendangan dari Sardianata tipis di sebelah kanan gawang Dedi Sutanto. Ya, kita lihat suatu hal yang harus diwaspadai oleh Persebaya, di mana kini PSM sepertinya sudah membaca permainan mereka di babak pertama, dan di babak kedua ini mereka langsung melancarkan serangan dan tendangan yang cukup begitu baik dari seorang Sardianata, hanya sedikit melenceng dari gawang Persebaya. Sardianata kembali, kerjasama cukup baik kali ini dengan Aldo Barreto. Satu peluang emas kali ini hampir saja tipis peluang yang dilakukan oleh anak-anak dari PSM Makassar. Ya, kita lihat bagaimana silih berganti. Di awalnya tadi kita lihat serangan yang dibangun oleh Anang Ma'ruf yang menimbulkan peluang bagi Persebaya. Kini melalui serangan balik PSM juga harus mewaspadai pemain satu ini, yaitu Aldo Barreto. Bagaimana dia sangat cepat, sangat dengan 12 gol yang sudah dicetaknya di musim ini. Ya, kali ini terjadi peluang. Bagaimana Juan Vallejo? Sebuah gol dari Juan Vallejo. Penyerang yang menunjukkan kualitasnya sebagai seorang striker yang memang mampu menggantikan Pablo Rojas. Dan situasi seperti inilah yang seharusnya memang dilakukan oleh Persebaya. Seperti yang kita katakan tadi, umpan tarik ke dalam kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh pemain seperti Fayos yang memang terkenal kuat dalam hal sundulan kepala. Bagaimana Juan Vallejo berubah kedudukan. Set piece yang dilakukan oleh Anang Ma'ruf mampu dimanfaatkan dengan cermat bola yang terpental dari tangan Syamsidar. Inilah dia gol keempat dari Juan Vallejo. Sebuah gol yang membuktikan kelasnya bahwa dia memang pantas menjadi idola baru bagi publik Surabaya. Ya, kita juga melihat dari gol ini tercipta tidak terlepas dari kesalahan antisipasi yang dilakukan oleh Syamsidar. Bagaimana tangkapannya tadi tidak lengket sehingga bola muntah berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Fayos. Kembali lagi kali ini para pemain dari PSM Makassar. Satu percobaan tendangan yang begitu keras. Hanya berapa meter di samping gawang Dedi Sutanto. Percobaan kedua dari Samsul Herudin. Ya, bahkan percobaan kedua kali berturut-turut. Sebetulnya tendangan ini memiliki kekuatan yang cukup baik, tetapi hanya sedikit saja melenceng dari sisi gawang Dedi Sutanto. Ya, kita lihat ternyata Sardianata sepertinya akan mengambil tendangan bebas bagi PSM Makassar. Inilah dia, Sardianata memang terkenal memiliki tendangan yang cukup keras. Sudah lakukan Sardianata. Dan sebuah gol yang sangat sempurna dari Sardianata yang membuat kedudukan menjadi 1-1 di sore hari ini yang dirayakan oleh official dari PSM Makassar. Ya, saya pikir kata yang sangat tepat, sempurna. Bagaimana Sardianata yang mencetak golnya yang kedua musim ini, mengukur tendangannya, melihat posisi kiper, melihat pagar pemain. Oh, saya pikir itu Hamdi Hamzah tadi, bukan Sardianata. Ya, kita lihat tendangannya begitu terukur, begitu baik di pojok gawang, menaklukkan kiper Dedi Sutanto. Sebuah acungan jempol terhadap tendangan bebas ini. Ya, ternyata Handi Hamzah yang mencetak gol. Sebuah gol yang sangat luar biasa dilakukan oleh Handi Hamzah. Tendangan yang sangat indah, tendangan yang sangat terukur, tendangan yang juga bisa membuat Dedi Sutanto harus menyesali gawangnya karena harus jebol juga di sore hari ini. Aldo Barreto kali ini berduel dengan Adinaldo. Kita lihat bagaimana Aldo Barreto, satu tendang Aldo Barreto dan kembali
Sebuah gol yang sangat indah kembali kali ini. Aldo Barreto membalikan keadaan, membuat tim Juku Eja PSM Makassar unggul 2-1. Sebuah gol ke-13 dari Aldo Barreto di Stadion Gelora 10 November Tambak Sari, Surabaya. Ya, saya pikir hanya kata-kata luar biasa di mana tercipta 2 gol yang sangat sempurna. Kita lihat di babak kedua bagi PSM, kini tendangan jarak jauh dari seorang Aldo Barreto, top skor dari PSM, merobek jala Dedi Sutanto. Kita lihat terukur, berada di tepi ataupun dari samping dari tiang gawang tadi, begitu sempurna. Suatu aksi individu yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Aldo Barreto. Dan dengan saat yang tepat dia mengambil keputusan untuk men-shooting ke arah gawang. Irsyad Aras berusaha menggapai bola, berhasil direbut oleh Marwan Iskandar. Kali satu serangan kembali dari anak-anak Persebaya Surabaya. Marwan Iskandar, apa yang terjadi? Marwan Iskandar, satu pelanggaran tipis sekali berada di luar kotak penalti. Bagaimana kita lihat pelanggaran yang terjadi? Ya, kita lihat itu adalah keputusan yang sangat baik yang diambil oleh wasit Yandri tadi. Memang pemain dari PSM tadi melakukan pelanggaran terhadap laju dribbling dari Marwan Iskandar, tetapi kita lihat di sini ya jelas sekali masih dijatuhkan di luar kotak penalti. Ya sangat unik sebetulnya atau sangat tidak biasa bagaimana Fayos cukup baik tadi. Ya, kali ini satu percobaan bagaimana satu tendangan dan sebuah gol. Seorang pemain yang baru masuk di babak kedua, bahkan belum juga melakukan satu tendangan apapun juga, berhasil merubah kedudukan menjadi 2-2. Dua tim besar dengan 2 gol masing-masing. Bagaimana skor menjadi sama, 2-2. Lucky Wahyu dengan sebuah golnya lewat sentuhan pertamanya di sore hari ini. Ya, kita lihat Rendra, sentuhan pertama dari Lucky Wahyu yang mungkin mendapatkan deflection ya dari pemain bertahan PSM Makassar untuk golnya yang pertama. Bagaimana Lucky Wahyu yang masih berusia 17 tahun, anggota timnas U19 tim Indonesia, kini mencetak golnya yang pertama di Liga Indonesia. Sangat luar biasa sekali. Seperti yang pernah saya bilang bahwa banyak pemain hebat yang beredar di Liga Jarum Indonesia. Banyak pemain hebat yang memiliki kemampuan luar biasa. Tetapi hanya segelintir pemain yang bisa mencetak gol ketika baru masuk dan bahkan belum menyentuh bola sekalipun. Kembali Ana Maruf tampil lebih agresif di babak kedua ini. Agustin Ketor, satu tendangan. Agustin Ketor hampir saja merobek gawang. Kita lihat ekspresi dari Agustin Ketor. Dia seakan tidak percaya bolanya masih berada di atas gawang dari Syamsidar. Dan kita lihat kecermatan dari Anang Maruf untuk melepaskan umpan yang begitu cepat kepada Agustin Ketor. Dan dengan gerakan yang memutar badan yang saya pikir adalah gerakan yang tidak mudah untuk dilakukan. Agustin Ketor sayang sekali tendangannya justru masih melayang di atas mistar walaupun tidak terlalu jauh. Dan satu tendangan yang kembali hampir saja. Sebuah tahanan napas yang membuat kita semua harus bisa merasakannya. Sebuah tendangan dari Lucky Wahyu yang hanya tipis di sebelah kiri dari gawang Syamsidar. Ya, kita lihat kembali sebuah inisiatif yang dilepaskan oleh pemain yang masih berusia 17 tahun ini. Tidak begitu jauh tendangannya untuk menghasilkan gol kedua sebetulnya di pertandingan ini. Sangat tipis melenceng dari mulut gawang Syamsidar. Bisakah kita lihat seorang pemain dari Persebaya Surabaya menjebol gawang Syamsidar untuk menjadikan kedudukan menjadi 3-2. Seluruh penonton, seluruh Bodeng Mania tentunya mengharapkan bagaimana bola ini bisa menjadi sebuah gol dari Uso Nawawi. Satu tendangan masih berada di atas gawang dari Syamsidar. Dan baru saja wasit Yandri meniupkan peluit yang menandakan partai antara Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar harus berkesudahan sama kuat 2-2. Dua tim dengan nama besar yang berada di grup 2 wilayah timur Liga Jarum Indonesia 2007 berbagi poin sama.